Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Di sini Bapak akan membahas pedoman penulisan skripsi ya, yang terbaru. Pedoman penulisan skripsi supaya Bapak bisa periksa atau review skripsi yang kalian buat. Nah, di sini pedoman tata penulisan itu termasuk ukuran kertas, aturan sampul depan, jenis huruf, bilangan dan satuan jarak baris. Bab 1 ya, pedoman tata penulisan. Bab 2, pedoman penulisan proposal. Bab 3, pedoman penulisan skripsi. Ini lampirannya template proposal ya, dan template skripsi. Pedoman bab 1, pedoman tata penulisan ukuran kertas ya, HVS 70 gram. Ukuran A4 dengan latar belakang warna putih. Sampul depan sesuai dengan bendera jurusan. Kalau jurusan administrasi niaga berwarna orange. Jenis huruf adalah Times New Roman dengan ukuran font 12 feet. Kemudian untuk font untuk isi dalam tabel adalah 10 feet. Nah, ini ya. 10 poin. Ukuran font untuk isi dalam tabel. Nah, ini. Ini bilangan dan satuan. Jarak baris yang digunakan adalah 1,5 spasi, kecuali kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. 1 spasi ya, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Kemudian judul bab, tabel, gambar, dan daftar pustaka yang lebih dari 1 baris, maka jarak baris yang digunakan adalah 1 spasi. Contoh ya. Ini yang pengutipan lebih dari 4 baris, 1 spasi ya. Kemudian jarak antar alinea didahului dengan 6 feet. 6 poin ya. Dapat dilihat pada hal berikut. Jarak antar alinea 6 feet. Kemudian batas tepi margin ya, tepi atas 3, tepi kiri 4, tepi kanan 3, dan tepi bawah 3. Format paragraf. Penulisan paragraf menggunakan format justify, rata tepi kiri dan kanan kecuali pada persamaan, rumus, tabel, gambar, dan subjudul. Berikut contoh format paragraf justify. Permulaan kalimat. Huruf awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Khusus kalimat yang menggunakan bilangan, lambang, atau rumus matematika tidak boleh digunakan pada awal kalimat. Jika terpaksa digunakan, penulisan bilangan, lambang, atau rumus matematika harus ditulis dengan huruf, misalnya 10 resistor yang digunakan, dan seterusnya. Judul bab, judul subbab, judul anak subbab, aturan pengetikan judul bab, subbab, dan anak subbab sebagai berikut.
Nomor bab ditulis dalam angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Nomor bab dan judul bab diberi spasi 1,5 feet. Nomor bab dan judul bab ditulis dengan huruf kapital dan tebal dan diatur rata tengah dengan jarak 3 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik. Judul subbab diketik mulai batas tepi kiri dan tebal. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai dengan alinea baru. Judul anak subbab diketik mulai batas tepi kiri. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul anak subbab dimulai dengan alinea baru. Tingkatan subbab maksimal 3 tingkat. Apabila tingkatan subbab lebih dari 3 tingkat, maka dapat mengikuti urutan penomoran sebagai berikut. Penggunaan tanda peluru bullet seperti yang ini yang ditempatkan di depan rincian tidak dibenarkan ya. Jadi penggunaan bullet tidak dibenarkan. Penomoran halaman bagian awal dimulai dari lembar judul sampai abstrak menggunakan nomor halaman dengan angka Romawi kecil. Di bagian kanan bawah dengan jarak 1,5 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi bawah. Nomor halaman pada lembar judul tidak ditampilkan. Bagian utama yakni bab 1 hingga daftar pustaka menggunakan nomor halaman dengan angka Arab. Di bagian kanan bawah dengan jarak 1,5 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi bawah. Bagian lampiran menggunakan nomor halaman dengan angka Arab di bagian kanan bawah dengan jarak 1,5 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi bawah. Sedangkan untuk penomoran lembar judul lampiran menggunakan angka Arab 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya di bagian tepi kiri atas. Contohnya sebagai berikut. Lampiran 1. Tabel gambar dan persamaan. Penyajian tabel gambar dan persamaan harus diawali dengan kalimat pengantar. Penulisan nama tabel dan gambar menggunakan huruf kapital di awal kata, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri titik. Tabel adalah alat efektif untuk menyajikan data struktur. Nah, ini contohnya. Khususnya ketika ada kebutuhan untuk menampilkan data dalam bentuk yang rinci dan terorganisir. Tabel memungkinkan penyusunan data ke dalam kolom dan baris yang jelas, memudahkan pembaca untuk membandingkan nilai antar entitas atau kategori. Pada penulisan karya ilmiah atau laporan ilmiah, tabel sering digunakan untuk menampilkan angka presentasi atau hasil eksperimen. Adapun tata penyajian tabel yang dianjurkan sebagai berikut. 1. Garis horizontal sepanjang halaman yang dibolehkan hanya 3, yaitu 2 pada bagian atas judul kolom dan 1 pada penutup tabel. Garis vertikal tidak diperbolehkan. Nomor tabel ditulis dengan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya.
dan berurut untuk semua bab, serta judul tabel ditempatkan di sisi kiri di atas tabel, tanpa diakhiri titik. Nomor dan judul tabel menggunakan ukuran font 12 bit. Nomor tabel harus menyertakan nomor bab tabel tersebut berada. Misalnya tabel 11 berarti tabel pertama yang ada di bab 1. Dan tabel 21 berarti tabel pertama yang ada di bab 2. Isi tabel menggunakan ukuran font 10 bit. Bila diperlukan, keterangan dibuat di bawah tabel secukupnya termasuk sumber rujukan tabel dengan ukuran font 10 bit dan spasi 1. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Jika hal tersebut terjadi pada halaman tabel lanjutan menggunakan nama kepala tabel dengan nomor urut yang berlanjut dengan menggunakan perintah row repeat as header. Pada halaman lanjutan tabel dicantumkan nomor dan kata lanjutan tanpa judul. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini. Tabel harus dibuat memanjang landscape, maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri atas. Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat ditempatkan pada lampiran. Dalam karya ilmiah, gambar merupakan unsur tambahan. Adapun tata penyajian tabel yang dianjurkan sebagai berikut. Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar. Nomor gambar menggunakan angka Arab. Diikuti keterangan gambar dan diletakkan rata tengah di bawah gambar, tanpa diakhiri titik. Contohnya. Keterangan gambar dituliskan di bawah gambar dengan tata letak posisi keterangan berada di bawah center dan besaran font 12 bit. Nomor gambar harus menyertakan nomor bab gambar tersebut berada. Misalnya gambar 11 berarti gambar pertama yang ada di bab 1. Dan gambar 21 berarti gambar pertama yang ada di bab 2. Bila gambar melebihi lebar kertas, maka tata letak kertas harus dibuat menjadi memanjang atau landscape. Contohnya sebagai berikut. Contoh penempatan gambar landscape. Penggunaan kata penghubung. Penggunaan kata penghubung seperti sehingga, dan, sedangkan, di mana tidak boleh dipakai dalam memulai satu kalimat. Penggunaan kata penghubung sehingga, dan, sedangkan, di mana tidak boleh dipakai memulai satu kalimat. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam satu perincian. Nah, ini contohnya. Tanda baca titik tidak digunakan di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka, diletakkan di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda baca tanya atau seru, dan tempat penerbitan. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya tahun 1945. Tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan untuk dipakai di antara unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Yang kedua dipakai sebelum kata penghubung, tetapi melainkan.
dan sedangkan. 3 dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. 4 dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh, karena itu, jadi, dengan demikian. Tanda baca petik dipakai 1 untuk menandakan kutipan langsung. Nah, ini ya, menandakan kutipan langsung. 2 dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Kemudian tanda baca petik tunggal. Tanda baca petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, tas khas Papua. Nama penulis dalam kalimat kutipan. Penulis yang tulisannya dikutip dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya saja. Dan kalau lebih dari 2 orang, hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan kata DKK. Ini contohnya Kirs. Kemudian yang kedua, Fish DKK. Nama penulis dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya dan tidak boleh hanya penulis pertama ditambah DKK. Ini kalau penulisan nama penulis dalam daftar pustaka. Kemudian nama penulis lebih dari 1 suku kata. Jika nama penulis lebih dari 2 suku kata atau lebih, cara penulisannya ialah nama akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah, dan seterusnya, yang semuanya diberi titik, atau nama akhir diikuti dengan suku kata nama depan, tengah, dan seterusnya. Untuk nama Indonesia tidak menggunakan aturan di atas, ditulis sesuai dengan aslinya. Contoh, Muhammad Harasid ditulis Rasid M.H. Stanley M. Sinner ditulis Sinner S.M. Andrea Hirata ditulis Hirata, Andrea. Untuk nama yang diikuti dengan singkatan. Untuk nama yang diikuti dengan singkatan dianggap bahwa singkatan itu menjadi satu dengan suku kata yang ada di depannya. Contoh, Mawardi A.I. A.I ditulis Mawardi A.I. William De Ross Jr. ditulis Ross Jr.W.D. Nama dengan garis penghubung. Kalau nama aslinya dalam sumber aslinya ditulis dengan garis penghubung di antara 2 suku kata, maka keduanya dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya, Sulasten Sutrisno ditulis Sulasten Sutrisno. Derajat kesarjanaan. Derajat kesarjanaan tidak boleh dicantumkan dalam uraian. 1.5 Kutipan, catatan kaki, dan istilah baru. Kutipan adalah pendapat, buah pikiran, maupun gagasan seseorang yang dikutip untuk mendukung atau memperkuat pendapat atau argumentasi penulis. Secara umum, kutipan terbagi dalam 2 jenis, yaitu kutipan tidak langsung adalah ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis atau peneliti sendiri. Yang kedua, kutipan langsung adalah ide atau konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Catatan kaki. Penggunaan catatan kaki sebaiknya dihindari jika tidak diperlukan. Catatan kaki ditulis dengan jarak 1 spasi. Catatan kaki diberi unsur sesuai dengan nomor kutipan. Catatan kaki menyertakan nama pengarang, judul karangan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, dan halaman. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang digunakan dalam penulisan uraian dan disusun ke bawah menurut abjad nama akhir penulis pertama. Skripsi minimal 10 buku dalam 5 tahun terakhir. Jarak baris untuk penjelasan satu nama penulis adalah 1 spasi, sedangkan jarak antar penulis adalah 1,5 spasi. Jenis penulisan daftar pustaka menggunakan American Psychological Association Style, spasi.
adalah adapun bentuk contoh, contoh penulisan daftar pustaka. Yang pertama, kalau buku, nama penulis, tahun terbit, judul buku dicetak miring atau di garis bawah, jilid, terbitan ke, nama penerbit dan kota. Dokumen hasil unduhan dalam format dianggap doc dan PDF dianggap sebagai dokumen biasa dan bukan berupa situs internet. Oke, baiklah ya. Demikian dulu ini panduan penulisan skripsi tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi kita ya dalam menulis proposal skripsi. Demikianlah. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam, salam sejahtera kita semua.